Pada episode sebelumnya diceritakan tentang dua orang pendeta idiot yang sengaja menghadang Yoh dan Tamao saat sedang pulang dari berbelanja. Mereka mengambil paksa Amidamaru dan menekan Yoh dengan Jimimuryo. Sebenarnya Yoh sanggup menghadapi mereka walaupun tanpa bantuan Amidamaru. Sayangnya serangan beruntun yang diberikan dua pendeta ini lama-lama membuat Yoh kewalahan sendiri. Untungnya Ryu muncul di saat yang tepat dan langsung menolong Yoh. Hebatnya, kini dia telah menjadi seorang saman. Sebelum memasuki isi cerita, seperti biasa, buat kalian yang baru datang silahkan untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate dari channel ini. Baiklah teman-teman, inilah Saman King episode 11. Ren yang sudah dihadang oleh banyak zombie langsung saja melakukan penyatuan roh dengan tombaknya. Mode Oversoul dengan kekuatan penuh dikerahkannya untuk menghajar para zombie klan Tao. Zombie klan Tao ini langsung dibabat habis. Mereka benar-benar lemah dan tidak level dengan kemampuan Ren. Saat itu tiba-tiba sang papa yang bernama Tao En datang dan memberikan sambutan hangat. Ren menjadi kaget karena dia tidak menyadari kehadirannya. Dia pun langsung terpental jauh saat sang papa menyentuhnya. Benar-benar kekuatan yang sangat luar biasa. Sang papa sangat menyayangkan tindakan Ren yang melawannya. Apakah ada yang salah dari caranya membesarkan kedua anaknya ini, hingga mereka berani kurang ajar dengan menyerang orang tuanya sendiri? Menyadari kakaknya yang tidak sedang baik-baik saja, Ren pun tegang. En mengurung Jun karena lebih mempercayai Asakura Yoh dibandingkan dirinya. Li Pairen yang melindungi Jun langsung dibantai. Dalam klan Tao, tidak boleh ada keraguan. Yang menanglah yang benar, yang kalah itu jahat. Sungguh pemikiran yang sangat sesat. Untuk itulah Ren dan Jun diajarkan untuk selalu menang dan tidak mentolerir kekalahan. Saat itu Jun diperlihatkan sedang dirantai oleh pengawal papanya. Tentu saja Ren yang emosian itu tidak terima dan langsung menyerang papanya dengan Cho Golden juga Zanmai. Tapi serangan itu benar-benar tidak berguna melawan sang papa. Ren pun kalah telak. Sesaat Yoh dan kawan-kawan menyadari akan aura Tao En yang mengerikan. Padahal mereka berjarak sangat jauh. Yoh di Jepang, sementara pertarungan Ren di Cina. Tiba-tiba Bason datang dan menyampaikan info terkait dengan Ren. Saat ini Ren dan Jun sedang disiksa dan dikurung di penjara bawah tanah. Bason melarikan diri dan sadar bahwa hanya Yoh dan kawan-kawan yang bisa menyelamatkan Ren. 10 hari berlalu, pasca pertarungan Ren dengan papanya. Dia pun sadar di penjara bersama dengan Jun. Rasa sakit di tubuhnya sudah mulai berkurang. Jun mulai takut. Sejak awal melawan perintah sang papa adalah kesalahan, karena dia memang kuat dan tak tertandingi. Namun Ren menyangkalnya. Kekuatan En pasti memiliki suatu rahasia dan dia pasti akan menguaknya. Bagi Ren, papanya itu adalah sebuah batu besar yang harus dilewati. Dia mengingat perkataan Yoh, semua pasti akan ada jalan keluarnya. Jadi dia memilih untuk tidak menyerah dengan keadaan. Dia benar-benar percaya pada Asakura Yoh dengan segenap hatinya. Saat itu Yoh dan kawan-kawan telah sampai di tempat klan Tao. Mereka benar-benar kagum dengan pemandangan di sana. Bason sangat berterima kasih karena Yoh dan kawan-kawan sudah mau datang jauh-jauh dari Jepang untuk menyelamatkan Ren. Saat mereka sedang ngobrol, ternyata Amidamaru dan Tokagero sudah memeriksa bangunan kastil dan tidak menemukan satu musuh pun. Tao En bukanlah orang yang sembrono, dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Bason mengira ini pasti sebuah jebakan, jadi semuanya harus berhati-hati. Di sisi lain, Tao En telah benar-benar marah karena Bason telah berkhianat dengan membawa Yoh dan yang lainnya. Dia pun membangkitkan 5 zombie khusus, yaitu Gohuku Seitai. Kalau saya lihat sekilas mirip-mirip sama Super Sentai. Zombie ini dimodifikasi sedemikian rupa dan memiliki kemampuan unik yang tak tertandingi. Saat Yoh dan kawan-kawan akan memasuki ruangan utama, mereka langsung dihadang oleh Gohuku Seitai. Dan benar sekali, Gohuku Seitai ini menyebut dirinya sebagai pembela keadilan. Mereka juga berpose layaknya Super Sentai. Mereka semua langsung menyerang Yoh dan kawan-kawan. Untungnya dengan sigap, Horo-Horo bergerak menyelamatkan semuanya. Horo-Horo bersikap santai. Saat akan diserang oleh salah satu musuh, dia langsung mengeluarkan teknik barunya yaitu Nimpopo Punch
yang membuat musuh membeku di udara dan langsung menghancurkannya dengan satu kali pukulan. Ryu juga demikian, dia membelah musuh menjadi dua dengan pedang kayunya. Dia pun mengeluarkan tekniknya yang membuat musuh terbelah berkeping-keping. Ryu dan Horo-Horo akan menghadapi sisa Gohoku Seitai dan mempersilahkan Yoh untuk segera menjemput Ren. Yoh pun telah sampai di penjara bawah tanah. Dia membebaskan Ren dan Jun dengan segera. Saat akan diajak kabur dari sana, Ren menolaknya. Yoh dan Jun menjadi kaget. Saat itu Ren bilang kalau dia datang hanya untuk mengalahkan papanya. Hingga tujuannya ini tercapai, dia tidak akan pernah lari. Ren tidak sudi hidup menanggung malu setelah mengalami kekalahan. Kayaknya mau dinasihati gimana pun, tidak akan ada pengaruhnya. Ren tetap pada pendiriannya. Sebenarnya Ren tidak membenci papanya. Dia hanya ingin mengalahkan kebencian di dalam dirinya. Dengan tenang Yoh merangkul Ren. Dia bilang, semua pasti akan ada jalan keluarnya. Dia datang jauh-jauh dari Jepang juga tidak ingin temannya tewas. Ren benar-benar tertegun. Namun tiba-tiba datang dua zombie yang menyakiti Jun. Mereka adalah zombie yang menjaga ruang bawah tanah ini dan akan menghentikan Yoh dan Ren. Sayangnya zombie yang kepedean ini berhasil disikat mudah oleh Yoh dan Ren. Mereka berdua akan menuju ke kastil teratas melawan Tao En bersama dengan teman-teman yang lainnya. Yoh dan Ren telah sampai di gerbang lobi di mana Ryu dan Horo-Horo sedang bertarung melawan Gohoku Seitai. Mereka harus melewati lobi tersebut karena itu adalah jalan satu-satunya menuju tempat Tao En berada. Namun saat membuka gerbang lobi ini, mereka berdua dikejutkan dengan Ryu dan Horo-Horo yang telah kewalahan menghadapi Gohoku Seitai. Gohoku Seitai ini tidak akan membiarkan Yoh dan kelompoknya lewat begitu saja. Nampaknya Ryu dan Horo-Horo sedang lengah menghadapi Gohoku Seitai ini. Si Gohoku Seitai ini pun langsung menghajar Yoh dan Ren. Gerakannya sangatlah cepat. Dia juga mengeluarkan kemampuan yang sangat mirip dengan teknik daun dando milik Lee Byron. Yoh dan Ren dibuat sangat penasaran, siapa sebenarnya zombie ini? Saat itu Manta yang ketakutan memberitahu bahwa di dunia ini hanyalah Lee Byron yang sanggup menggunakan teknik daun dando. Bila mana ada orang lain yang bisa menggunakannya, dia pasti adalah guru Byron sendiri yang memiliki teknik dasar dari daun dando, yaitu Master Samon. Yoh mengingat kalau Samon adalah arwah Pak Tua yang pernah melakukan penyatuan roh dengannya dulu saat menghadapi zombie Lee Byron. Waktu itu umurnya sudah renta, mungkin sekitar 96 tahun. Ren pun menyadari sesuatu. Dari awal Gohoku Seitai ini memang dibuat dari jasa terbaik dan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi kuat. Mengubah tubuhnya menjadi mudah kembali bukanlah hal yang sulit. Demi memenuhi ambisinya, Tao En akan menghalalkan segala cara, termasuk dengan mewujudkan Gohoku Seitai ini. Saat itu Gohoku Seitai ini memuji Ren. Dia pun menunjukkan wajahnya yang memang benar-benar adalah Samon. Waktu Samon akan menghabisi Yoh, Byron langsung menghentikannya. Jun memperbaiki tubuh Byron sehingga dia bisa bertarung kembali. Samon sangat percaya diri. Mana mungkin murid bisa mengalahkan gurunya. Dia langsung menyerang Byron dengan kedua tangannya. Untungnya, Byron bisa menghindarinya dengan mudah. Byron pun langsung melakukan serangan balasan dengan sangat cepat hingga Samon langsung tewas dalam serangan itu. Walaupun nampak biasa, sebenarnya Jun sangat marah karena telah diremehkan oleh Samon. Mereka semua akhirnya melanjutkan perjalanannya untuk menemui Tao En. Sebelum itu, Ren mengingatkan pada semuanya bahwa ini adalah pertarungannya. Siapapun yang tidak ingin dihancurkan, lebih baik segera pulang sekarang. Saat itu Tao En datang. Semuanya nampak sangat terkejut. Hal ini tidaklah aneh karena melihat fisik dari Tao En yang sangatlah besar sekali. Dengan sentuhan tangannya, En langsung membuat Yoh dan kawan-kawan kocar-kacir. Ryu dan Horo-Horo langsung melakukan serangan bersama yang membuat tangan En hancur. Namun dengan secepat kilat, tangan En kembali normal. Seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa padanya. En langsung menyentil Horo-Horo dan Ryu, sehingga membuatnya jatuh terpelanting. En juga langsung menyerang Ren. Untungnya Byron langsung menghentikan serangan itu dengan menendang kepalanya. Serangan Byron ini tidak berarti apa-apa bagi En. Dengan tangannya yang besar, dia menarik dan melempar Byron hingga tidak sadarkan diri. Semuanya nampak bingung. En sangatlah kuat.
Bahkan setelah tangannya dipotong dan kepalanya dihantam, dia masih baik-baik saja. Benar-benar kekuatan yang di luar nalar. Ren masih bingung. Dia terus berpikir, apa sebenarnya rahasia di balik kekuatan Tao En? Bahkan saat diserang secara langsung dengan kekuatan Oversoul, En nampak sehat-sehat saja. En terus menceramahi Ren tentang klan Tao dan semua teorinya yang gak jelas. Dia sudah tidak peduli lagi pada Ren, karena Ren sudah berseberangan dengannya. En pun langsung melancarkan serangan pukulan raksasanya, namun dihentikan dengan segera oleh Yoh. Sayangnya Yoh justru semakin terpojok dan KO oleh serangan itu. Saat itu En masih terus meminta Ren untuk menyudahi pertarungan ini dan kembali menempuh jalan klan Tao. Akhirnya Ren mengakui bahwa dirinya memang lemah, namun justru karena itulah dia mendapatkan kekuatan yang besar. Saat itu semua teman-temannya bangkit kembali. Mereka saling percaya dan membantu satu sama lain. Tao En tidak mengerti mengapa mereka rela mengorbankan diri sendiri demi seseorang yang tidak dikenalnya. Saat En dalam keraguan, Ren dengan sengaja melepaskan Oversoul-nya. Dia membiarkan dirinya diserang oleh papanya. Ajaibnya, serangan itu tidak mengenainya. Faktanya, papanya itu adalah sebuah perwujudan dari Oversoul. Energi spiritualnya melemah. Jadi Oversoul itu pun mulai menghilang. Saat itu wujud dari Tao En yang sebenarnya muncul. En memuji Ren dan kawan-kawan karena telah berhasil menguak wujud aslinya. En pun melempar jubahnya, memperlihatkan bahwa dia selama ini memasukkan semua jiwa leluhur klan Tao di tubuhnya. Dia pun langsung mengeluarkan Oversoul-nya, yaitu Daido Ryu, yaitu sosok ular naga namun memiliki kepala manusia. En langsung menyerang, tapi Ren tenang-tenang saja. Dia sudah tidak peduli dengan masa lalu klan Tao. Dia akan menempuh jalan yang dipilihnya sendiri. Saat itulah sosok Bason raksasa muncul dan menghantam Daido Ryu dengan Golden Punch. Daido Ryu pun langsung hancur seketika dengan satu kali serangan. Jiwa-jiwa leluhur klan Tao pun keluar berhamburan. Saat En hendak menyerang kembali, dia dihentikan oleh bapak dan istrinya. Tiba-tiba suasana menjadi nyaman. Yoh dan kawan-kawan dijamu makanan yang enak-enak. Jelas saja mereka sedikit bingung. Kakeknya pun menjelaskan duduk permasalahan yang selama ini dialami oleh klan Tao. Dia juga menjelaskan tentang semua hal yang menyeimbangkan kehidupan manusia. Sejujurnya, sang kakek sangatlah bangga dengan pencapaian Ren saat ini. Dia pun bisa tenang untuk menyerahkan klan Tao di pundak Ren. Esoknya, Ren dan kawan-kawan berpamitan pergi kembali ke Jepang karena babak selanjutnya Saman Fight akan segera dimulai. Ren menaiki kudanya, sementara Yoh dan lainnya naik bis. Dalam perjalanannya, Ren diikuti papanya. Sang papa memberikan pedang Horai yang sudah diwariskan secara turun-temurun dalam klan Tao. Pedang ini nantinya akan membuka masa depannya. Babak utama gelaran Saman Fight sudah hampir dimulai. Apabila telah memasuki babak ini, maka semua peserta tidak akan bisa kembali lagi. Yoh begitu menikmati hari-hari terakhirnya bersama dengan Manta. Manta begitu sedih karena dia tidak bisa bertemu lagi dengan Yoh. Sementara di kediaman Horo-Horo, Pirika juga bersedih. Soalnya kakaknya ini pasti pulang dalam waktu yang sangat lama. Untuk itu, dia membuatkan Horo-Horo sebuah jimat supaya dia bisa terus mengingatnya. Di sebuah kuil, Ryu nampak juga sedang mempersiapkan dirinya. Dengan tenang, dia bicara sendiri dan mengucapkan salam perpisahan pada sahabat dan kota yang membesarkannya. Keesokan paginya, Yoh telah ditunggu oleh Ryu dan Horo-Horo. Mereka bertiga begitu bersemangat dan mulai berangkat menuju lokasi babak utama Saman Fight diadakan. Akhirnya mereka pun tiba di markas militer udara Yokoja. Semua Saman yang telah lolos di babak penyisihan berkumpul di sini. Saat itu ternyata Ren telah sampai duluan. Mereka berempat pun berkumpul sambil ngobrol satu sama lain. Tiba-tiba datanglah seorang Saman dengan setelan jubah putih. Dari kejauhan Saman ini meremehkan mereka berempat. Horo-Horo nampak kesal dengan sikap bocah ini. Tanpa diduga, Saman ini langsung menyerang Horo-Horo dengan Oversoul-nya. Semua nampak tegang. Si bocah Saman ini pun mengenalkan roh pendampingnya, yaitu Spirit of Fire. Dia pun memperkenalkan dirinya, yaitu Hao. Hao sepertinya mengetahui semua hal.
Setiap orang di situ nampak terkejut. Bagaimana dia bisa mengetahui hal-hal dan peristiwa yang semestinya tidak mungkin diketahui oleh orang lain? Saat semuanya masih bertanya-tanya dan kebingungan, Hao menjawab bahwa raja lebih mengetahui segalanya. Semuanya pun tersentak mendengar pernyataan Hao ini. Setelah itu Hao dan rombongannya pergi. Namun sebelum itu, Hao menyapa Yoh. Yoh adalah sosok yang sangat istimewa baginya. Hao berharap Yoh bisa lebih kuat lagi dan terus menuju puncak demi dirinya yang merupakan calon raja. Yoh pun menjadi tegang dan waspada. Semua peserta Saman Faik langsung terbang ke Amerika, tepatnya di desa suku Patch. Nampaknya Saman Faik tidak dilaksanakan di Tokyo. Hal ini dikarenakan Tokyo terlalu sempit dan ramai penduduk. Ren, Ryu, dan Horo-Horo masih memikirkan kejadian tadi. Yoh yang dasarnya memang tidak pedulian, hanya mengajak teman-temannya untuk rileks dan santai. Karena perjalanan dari Jepang ke Amerika sangatlah lama. Saat tengah beristirahat, tiba-tiba Golfa menyampaikan bahwa ujian pertama akan segera dimulai. Mereka harus sampai di desa suku Patch dalam waktu 3 bulan. Setelah itu pesawat yang merupakan oversoul ini langsung lenyap. Otomatis semua penumpang di dalamnya langsung terlempar ke udara. Untungnya Yoh dan kawan-kawan bisa menguasai situasi dan mendarat dengan selamat. Saat ini mereka ada di tempat antah berantah dan tidak tahu mau kemana. Untungnya Ryu bisa mendapatkan tumpangan sehingga mereka bisa sampai di kota terdekat. Mereka saat ini masih belum tahu akan melangkah kemana. Jadi mereka memutuskan untuk pergi ke perpustakaan dan mencari informasi tentang suku Seminoa. Di sana, mereka menemukan informasi lagu kehancuran suku Seminoa yang menunjukkan bahwa suku Patch adalah iblis. Di tengah kebimbangan, mereka berempat dihentikan oleh seorang wanita. Wanita ini adalah Lili Rara dari suku Seminoa. Lili Rara meminta Yoh dan kawan-kawan untuk pulang saja dan tidak meneruskan niatnya. Dia juga mengancam akan membunuh kelompok Yoh apabila mereka bersikeras untuk meneruskan perjalanan. Tentu saja hal ini membuat semuanya kaget. Mereka berempat diserang dan merasakan sakitnya terpotong-potong. Ternyata itu adalah sebuah ilusi. Tapi walaupun begitu, rasa sakitnya benar-benar nyata. Lili Rara menjelaskan bahwa sakit ini berasal dari kenangan masa lalu yang dialami oleh prajurit Seminoa saat mengikuti Saman Fight. Yoh yang penasaran langsung bertanya, apa yang sebenarnya terjadi pada Saman Fight 500 tahun yang lalu. Lili Rara mengeluarkan kekuatannya yang membuat Yoh dan kawan-kawan mendapatkan penglihatan yang dialami oleh prajurit Seminoa. Saat itu suku Patch mengadakan Saman Fight. Seminoa pun turut serta di dalamnya. Seminoa akhirnya mengetahui tujuan Patch yang sebenarnya, yaitu membuat kerajaan Saman guna menguasai planet ini. Untuk itu, semua manusia harus dihancurkan demi terciptanya kerajaan ini. Yoh benar-benar tidak percaya, mana mungkin Silva dan teman-temannya memiliki niat jahat seperti itu. Anehnya, dalam ingatan ini memperlihatkan seseorang yang sangat mirip sekali dengan Silva. Dia adalah perwujudan iblis dari suku Patch. Sosok Silva ini sangatlah kuat. Para prajurit ini akhirnya dibantai habis olehnya tanpa bisa melakukan perlawanan sedikit pun. Melihat insiden tadi pagi, Horo-Horo bertanya, mengapa ada Hao di sana? Bahkan sosok Oversoul-nya sangat mirip dengan Spirit of Fire milik Hao. Horo-Horo benar-benar bingung apa yang akan dia lakukan. Saat itu muncul 3 orang peserta Saman Fight lainnya. Mereka meminta Lili Rara untuk menunjukkan lokasi desa suku Patch. Horo-Horo yang saat ini sangat sensitif langsung menghancurkan mereka bertiga. Dia masih sebal karena mimpinya membangun ladang bunga yang besar tidak akan tercapai. Mendengar impian Horo-Horo itu membuat Lili Rara tertawa terbahak-bahak. Malamnya, Lili Rara sudah mulai terbuka dengan Yoh dan kawan-kawan. Dia juga mendukung impian Horo-Horo untuk membangun ladang bunganya. Lili Rara sangat tertarik dengan kelompok Yoh. Dia memuji akan kekuatan tekad dari Yoh dan kawan-kawan. Lili Rara mengizinkan semuanya untuk bermalam di rumahnya. Nantinya, dia akan membuka semua hal tentang Patch pada Yoh dan kawan-kawan. Keesokan harinya, Lili Rara melepaskan kepergian kelompok Yoh menuju desa suku Patch dengan penuh harapan. Sayangnya,
Hao datang dan membunuh Lilirara dengan Oversoul-nya. Lilirara baru menyadari bahwa apa yang dikatakan kelompok Yoh benar adanya. Dia pun tewas seketika oleh api Spirit of Fire. Keluarga ini yaitu Pendeta Agung atau Asakura Hao. Tanah suci Hao telah dibangun oleh keluarga Asakura di Gunung Kimon. Tempat ini dibangun secara rahasia untuk menyegel Onmyoji Agung Asakura Hao yang merupakan musuh utama dan harus dibasmi oleh keluarga Asakura. Anda tidak memahami, kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Tetap semangat dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya.